Wah, ketemu lagi nih teman-teman di acara dolanan Nyambi Sinau. Nah, di episode kali ini kita mau kemana ya? Mau belajar apa dan mau bermain apa ya? Daripada penasaran, langsung saja yuk kita sapa Cita. Teman-teman, jumpa lagi di acara dolanan Nyambi Sinau. Kita mau ngajak kalian di peternakan kambing Nio. Yuk. Ternyata di episode kali ini kita mau belajar dan bermain di peternakan kambing Neo Farm yang berlokasi di Pelamongan Sari Pedurungan loh. Masih di area kota Semarang saja. Oh iya, kali ini yang mau belajar mengenal embek di Neo Farm ini ternyata banyak sekali loh teman-temannya Cita satu sekolah pada main kesini loh. Ramai-ramai semakin asik dong. Dan pastinya semakin semangat untuk belajar mengenal kambing. Mulai dari jenis spesies kambing, makanannya kambing, hingga cara memerah susu kambing. Keren kan? Adik-adik pasti sudah nggak asing lagi kan dengan susu sapi? Tapi kalau susu kambing, kira-kira udah pernah nyoba belum? Nah, daripada penasaran, langsung saja yuk kita mengenal lebih dekat apa saja yang ada di Neo Farm. Hari-hari yang ditunggu selama ini kita sampai pada harinya, dan hari ini juga kita sudah sampai di kandang kambingnya. Ya, Insya Allah adik-adik semua di sini anak-anak bakal ada acara senam, nanti juga jalan-jalan lihat kambingnya, main sama kambing, sama nanti minum susu kambing. Siapa yang suka susu kambing? Semuanya suka ya? Bagus ya. Nanti insya Allah kita sama-sama minum susu kambing ya. Pokoknya adik-adik dari TK Al-Irsyad hari ini di sini nggak cuma senang-senang, tapi juga sambil belajar. Ya, belajar apa? Belajar melihat kambing ya, bagaimana meres susu kambing, main sama kambing, makannya kambing apa nanti dilihat ya. Oke? Oke? Yuk, Ustaz bilang Allahu Akbar, nanti semuanya bilang Allahu Akbar ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sebelum keliling ke peternakan Neo Farm, ternyata kakak-kakak di sini sudah siap loh untuk menghibur adik-adik semua. Biar tenang, semangat dan sehat, gimana kalau kita nyanyi bersama dan senang bersama? Jadi tubuh menjadi lebih sehat dan juga pikiran kita menjadi bahagia. Mana jantung hati saya ada di Neo Farm. Caca Marica, loncat. Caca Marica, hey hey. Oh iya, ada Nenek Nio juga. Kira-kira Nenek Nio mau mengajak teman-teman belajar apa ya? Langsung saja yuk kita panggil Nenek Nio. Peternakannya siapa? Nenek Nio. Mau tahu umurnya nenek berapa? Ayo siapa yang tahu mau nebak nanti dapat hadiah. Berapa? Berapa umurnya nenek ini? 6 tahun. 6 tahun, Nek. Nenek masih imut ya. Siapa yang mau nebak lagi? 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Oh, siapa lagi? Siapa berapa umurnya? 60 tahun. 60 tahun, Nek. Bener nggak? Coba. Kira-kira. Ini namanya siapa? Kita. Ceta. Coba salaman dulu sama nenek. Bener nggak umurnya 60 tahun nih sama cucunya, Nek? Namanya siapa? Santi. Kita. Oke. Umurnya nenek berapa? 60 tahun. Kalau 60 tahun kayaknya masih muda ya. Kayaknya nenek umurnya 100 tahun. Wah, ternyata usia Nenek Nio sudah 100 tahun. Tapi masih sehat dan kuat loh. Kira-kira rahasianya apa ya? Pasti selalu minum susu kambing dan gosok gigi supaya tidak sakit gigi.
Rasanya sudah nggak sabar untuk berkeliling di Mio Farm untuk melihat lebih dekat sosok kambing beserta aktivitas yang ada di sini. Yang pertama, kita ke kandang kambing yuk untuk memberi makan kambingnya. Nih adik-adik, kambing ini makannya pakai rumput. Terus minumnya biasanya dikasihkan di tempat ya. Ini ya di ember. Terus selain itu banyak proteinnya. Ya ada proteinnya, campurannya. Ada beberapa buah-buahan juga yang diracik biar badannya kambingnya sehat, menghasilkan susunya juga bagus, ya. Jadi ini jenis kambingnya jenis kambing Etawa. Jadi dipilih, jadi memang benar bukan untuk yang biasanya disembelih khusus. Jadi khusus untuk menghasilkan susu aja. Jadi bukan untuk diperjualbelikan untuk lebaran itu enggak, ya. Jadi khusus emang untuk susu, gitu. Gimana adik-adik, senang? Oh iya teman-teman, kenapa diberi nama kambing Etawa? Hayo, siapa yang tahu? Yap, betul banget. Disebut kambing Etawa karena berkaitan dengan asal-usulnya yang berasal dari distrik Etawa di Uttar Pradesh, India. Dan di negara asalnya, kambing ini dikenal dengan nama Jamnapari yang merujuk pada daerah Sungai Jamuna. Makanan kambing Etawa terdiri dari hijauan segar seperti rumput gajah dan daun lamtoro sebagai pakan utama. Sedangkan pakan tambahan berupa dedak, konsentrat, ampas tahu atau ampas kelapa untuk melengkapi nutrisi. Nah, pemberian pakan dapat disesuaikan dengan bobot kambing dan diberikan sekitar 2-3 kali sehari. Setelah memberi makan, kita lanjut lagi yuk untuk melihat bagaimana cara memerah susu kambing Etawa. Kembali lagi di Nyumbang Salam, Nyuwun Tembang, Lan Kirim Salam. Dan sekarang kita masuk di sesi yang kedua seperti Namun tidak hanya pantai saja, ada air terjun, bangunan bersejarah, dan masih banyak lainnya. Halo Sobat Kepo. Di jalur ekstrim jelajah alas serupuan kali ini memanglah sangat menantang pemirsa. Sekarang kita mau meres. Kalau meres itu pakai air panas dan antiseptik. Dikasih ke lap ini ya teman-teman ya. Ini dilap begini biar bersih ya. Ini dilap dulu. Kalau sudah selesai dilap ya. Ini dilap dulu. Nih kalau sudah selesai dilap, ini lapnya ditaruh dibuang di sini ya teman-teman. Terus kita ambil lap baru. Ini dilap kering ya. Kalau sudah selesai dilap kering, pertama kali teman-teman ini dibuang dulu susunya. Pertama ini dibuang dulu airnya. Namanya bahasanya dalam peternakan stripping.
Ini dibuang dulu ya. Kalau sudah kita siapin botolnya. Ini botolnya ya. Ayo tadi yang mau meres apa? Saya yang cowok dulu sebentar tadi ya. Ayo sebentar habis ini kamu ya. Ayo sini tadi siapa ya? Ini dulu ya ya. Urutan ya. Semua meres ya. Semua meres gantian ya. Nih pegang. Tangannya ditarik dulu. Ternyata ada teknik memerah susu loh, harus dalam keadaan bersih dan steril. Oleh karena itu wajib disiapkan handuk hangat. Dan juga tangan harus dalam keadaan bersih ya. Oh iya teman-teman, susu kambing Etawa ini diperas 1 hari sekali setiap pagi sekitar pukul 8 pagi ya. Dan untuk seekor kambing Etawa ini mampu menghasilkan sekitar 1 hingga 1,5 liter susu. Teman-teman tahu nggak sih kira-kira usia berapa ya kambing Etawa ini bisa diperah susunya? Yap, antara 1 tahun hingga 3 atau 4 tahun. Dan juga kambing betina setelah melahirkan. Satu protein yang paling mudah dicerna dan paling mudah dikonsumsi manusia itu dari susu kambing. Jadi susu kambing itu posisinya di bawah ASI persis untuk kekebalan dan daya tahan tubuh. Makanya itu terus saya beralih ke kambing perah, susu segar itu mentah. Jadi sebetulnya di dalam susu itu ada bakteri baik namanya prebiotik. Nah, prebiotik itu kalau kita masak dia mati. Kalau mati kan manfaatnya jadi berkurang. Nah, prebiotik itu dia tujuannya membantu proses pencernaan. Di antaranya membantu melancarkan buang air besar, membantu penyerapan di usus. Itu kalau kita beli Yakult ya. Ya itu merek ya, nggak boleh nyebut merek ya Pep ya nanti. Segar. Dan saya minumnya segar dari mulai 2019 sampai hari ini. Saya nggak pernah tak masak sama sekali dari mulai pertama kali saya meres sampai hari ini saya nggak pernah masak, saya minum langsung. Setelah memerah susu, kita lanjut lagi untuk melihat kambing-kambing Etawa di dalam kandang. Adik-adik, ini kan ada banyak kambingnya di sini. Ini ada jantan dan ada betina. Kambingnya dikasih makan rumput. Selain rumput, dikasih makan juga konsentrat di sini. Isinya ada ampas tahu, ampas ketela, sama ada konsentratnya itu sendiri. Biar susunya itu kualitasnya baik dan banyak. Kambingnya yang di sini itu bisa mulai diperah susunya setelah sekitar 1 tahunan. Atau yang sudah melahirkan pertama kali biasanya. Itu sudah mulai diperah susunya sampai 3-4 tahun bisa diperah, menghasilkan susu ya. Yang di sini kambingnya laki-laki. Iya, kambingnya betina itu perempuan. Iya, betina perempuan, jantan itu laki-laki. Yang ini kambing laki-laki di sini. Kandangnya dipisah ya. Sendiri-sendiri. Perempuan dan laki-laki sendiri-sendiri kandangnya. Ciri utama kambing Etawa adalah tubuh besar dan tinggi, telinga panjang menggantung, wajah cembung gelambir leher yang panjang, serta bulu bersih dan mengkilat. Kambing ini dikenal dengan tingginya produktivitas susu dan bobot yang signifikan, alias besar-besar ukuran tubuhnya. Di mana kambing jantan bisa mencapai 91 kg dan betina 63 kg.
Gimana teman-teman? Sudah paham kan? Kira-kira kita mau belajar dan bermain apa lagi ya? Gimana kalau kita belajar menjadi presenter dolanan Nyambi Sinau seperti Ceta yuk? Hai teman-teman, lagi bersama kami dalam acara Dosi Dolanan Kami Sinau. Sepertinya Nenek Mio sudah siap nih dengan boneka-boneka di tangannya. Kira-kira mau dongeng tentang apa ya? Yuk simak sejenak. Oke, jadi menantang ini semuanya pada main. Pada suatu hari mereka baca dengan tersebut. Mereka banyak kita yang cerita, tapi jangan jauh-jauh, nanti aku dimarahin ibu. Dan kita nggak usah jauh-jauh ya, kita hanya bisa mendekat. Mereka pada main di hutan, mereka kumpul seru-seruan. Mereka tidak ada yang bertengkar, mereka saling tolong menolong. Ayo, gitu. Si Bongbong. Ayo kita main apa ya? Yang ini. Ayo, suaranya berubah. Kita main apa ya? Ayo, gak ada yang namanya pasir ya. Nanti Bongbong marah nih. Ya, gak boleh yang main pasir ya. Tidak, kita main ya. Mereka main di hutan. Mereka nyari binatang-binatang kecil. Mereka pada mainnya itu mainan di hutan, lari-lari. Ternyata si gajahnya terperosok ke dalam hutan. Tolong, gajahnya jatuh di gajahnya. Gimana ini tinggi? Gimana ini? Jadi gimana? Ayo kita cari bantuan. Jadi terperosok, gimana yang kita lakukan ya? Kita harus meninggalkan apa dibantu? Oke, akhirnya si Bongbong dan Peti membantu. Ayo, kita harus kuat membantunya. Ayo, kita harus sengaja membantu si Bongbong. Karena terperosoknya terlalu dalam, sebenarnya agak lama. Aduh, aku sudah capek ini tinggi. Tapi kita harus berusaha. Nanti ibu sama mama marah. Harus cari sekali. Kita harus mencari untuk menolong. Jadi Nenek Mio ini menceritakan tentang pertemanan antara Jajah, Bonbon dan Pinky yang sedang bermain bersama. Dan tiba-tiba si Jajah terperosok. Nah, sebagai teman, Bonbon dan Pinky harus bagaimana? Yap, harus menolong tentunya dengan segala usaha untuk mendapatkan pertolongan. Jadi kalau teman kita kesusahan atau sedang tertimpa musibah, wajib kita tolong ya. Nanti kita bersama-sama harus saling menolong. Harus saling apa lagi? Saling membantu. Jadi saling menolong. Jadi adik-adik, kalau ada teman yang kesakitan, ada kita harus membantu, harus saling memegang tangan. Nggak ada yang boleh musuh-musuhan. Oke? Halo, ini namanya siapa tadi? Bongbong. Wah, ada pantomin juga nih. Namanya Kak Bravo. Kira-kira aktivitas yang dilakukan Kak Bravo apa ya?
tiba-tiba datang kemudian minum susu kambing. Dan tak lupa juga berbagi susu bersama teman-teman yang ada di sini loh. Setelah minum juga makan, ceritanya lagi sarapan pagi nih sepertinya. Ngapain tuh susu kambing kayaknya? Susu kambingnya enak. Yang mau. Eits, ganti baju juga. Kak Bravo mau kemana ya? Sepertinya Kak Bravo mau berangkat sekolah. Jadi buat teman-teman yang akan berangkat sekolah, jangan lupa untuk makan sarapan pagi dan minum susu ya, supaya kalian tidak cepat lemas ketika mengikuti pelajaran di sekolah. Unen cawi becik ketitik olo ketara. Becik lan olo bakal ketara ing tembe mburine. Kebaikan akan tampak, kejahatan pasti akan terlihat. Alhamdulillah, pada hari ini, hari Selasa tanggal 14 Oktober 2025, kami dari Sekolah Al-Irsyad, khususnya dari TK Al-Irsyad Semarang, alhamdulillah berkesempatan untuk mengajak murid-murid kami mengunjungi kandang kambing dari Neo Farm, dan ini kami lakukan, dan ini termasuk kegiatan rutin dari sekolah kami, dan tentunya kami lakukan ini ya agar anak-anak dapat mengenal alam, ya khususnya peternakan, dan juga kita mengetahui bahwasanya Rasulullah SAW dahulu juga merupakan pengembala kambing, ya, bahkan disebutkan dalam hadis tidaklah Rasul kecuali adalah pengembala kambing. Makanya kami di sini berkegiatan mengajak anak-anak untuk mengenal tentang hewan kambing khususnya, dan tentunya di sini tidak hanya melihat-lihat kandang kambing, tapi juga dengan ada kegiatan-kegiatan lain dari Neo Farm. Ya baik, maksud tujuannya anak-anak dibawa ke kandang kambing ini adalah selain mereka belajar di kelas secara teori, maka anak-anak datang langsung ke kandang Neo Farm ini sebagai bentuk mereka belajar langsung ke lapangan. Jadi mereka anak-anak di sini kegiatannya adalah memberi makan kambing, memerah susu kambing, dan juga menumbuhkan rasa cinta terhadap hewan. Salah satunya adalah kambing. Jadi itu adalah maksud tujuan kami datang ke sini untuk melaksanakan kegiatan outing kelas ini. Oh iya, mumpung di Neo Farm, bagaimana kalau teman-teman icip susu kambing Etawa yuk? Rasanya sangat enak dan nikmat. Apalagi kalau disajikan dingin.
Rasanya sangat segar sekali. Dan ditambah aneka rasa seperti coklat, melo, stroberi pastinya yang membuat semakin lezat. Susu kambing Etawa kaya nutrisi, menyediakan sekitar 130 kalori, 9 gram protein dan 13 gram karbohidrat per 200 ml. Selain itu, susu kambing Etawa ini juga merupakan sumber kalsium, fosfor, zat besi dan vitamin seperti A, B kompleks dan D. Menjadikannya sumber nutrisi yang baik untuk kesehatan tulang dan tubuh secara keseluruhan. Asik kan? Saatnya cetak undur diri. Sampai jumpa.